Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kembali diguncang beberapa musibah. Di antaranya adalah gempa. Sempat kemarin kita baru saja mendengar dan menyaksikan sendiri gempa di Cianjur. Bukan hanya di Indonesia saja. Kabar terbaru datang dari Turki yang diberitakan sekitar 21.000 tewas akibat gempa di Turki. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gempa? Apakah ini ada hubungannya dengan keimanan yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hanya ini gempa ini hanya sebagai bencana alam biasa? Tidak ada hubungannya dengan keimanan, tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan, tidak ada hubungannya dengan amal perbuatan manusia. Kalau kita runut ke belakang, ada beberapa kisah menarik terkait dengan gempa. Yang pertama, gempa di era Umar bin Khattab. Kepada rakyatnya, kala itu Umar berseru, "Wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya perbuatan maksiat yang kalian lakukan." Maksud Umar ialah alangkah cepatnya kaum muslimin melakukan perbuatan buruk, padahal kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih basah. Zaman Rasulullah baru hitungan tahun, namun penduduk Madinah telah berbuat maksiat kepada Allah. Umar saat itu meyakini gempa melanda Madinah karena maksiat yang dilakukan penduduknya. Tak hanya itu, Al-Faruq pun kemudian berkata lagi, mengancam rakyatnya, "Jika gempa ini terjadi, maka aku tidak akan bersama kalian lagi." Dari kisah ini, dari kisah Umar bin Khattab, gempa di zaman Umar bin Khattab yang kala itu sebagai pemimpin menilai bahwa gempa itu akibat dari maksiat yang dilakukan oleh penduduk kota tersebut. Ada lagi kisah gempa di era Umar bin Abdul Aziz. Yang tadi Umar bin Khattab, dan yang ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beberapa puluh tahun setelah era Umar, muslimin kembali dilanda gempa bumi. Ternyata setelah dari era Umar bin Khattab, kaum muslimin kembali dilanda gempa bumi. Itu terjadi di era Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz berada di puncak kekhalifahan, gempa bahkan melanda banyak negeri hingga Umar bin Abdul Aziz harus memperingatkan seluruh wali kotanya. Umar segera menulis banyak sekali surat. Begitu gempa usai, surat-surat itu dikirimkannya kepada seluruh pimpinan di penjuru negeri di dalam wilayah kekhalifahan Islam. Ia menulis dalam suratnya, "Amma ba'du. Sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hambanya. Saya telah mengirim surat ke berbagai daerah untuk keluar pada hari tertentu. Maka barang siapa yang memiliki harta, hendaklah bersedekah dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Dia mengingat nama Tuhannya kemudian sholat. Dan aku perintahkan mereka untuk berdoa sebagaimana yang diucapkan Adam. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, tentu kami akan menjadi orang yang rugi. Aku juga perintahkan agar mereka berdoa sebagaimana yang dikatakan Yunus. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah.
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sama seperti Al-Faruq, Ibnu Abdul Aziz pun meyakini gempa tersebut terjadi akibat maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya. Karena itulah ia memerintahkan rakyatnya untuk bertaubat. Berdoa dengan doa taubat yang pernah dipanjatkan Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihi salam, serta memerintahkan sedekah sebagai wujud taubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wilayah kekhalifahan Islam saat itu sudah amat sangat luas, Umar bin Abdul Aziz hanya bisa mengirimkan surat kepada seluruh wakilnya agar mengajak muslimin kembali kepada agama. Surat Umar bin Abdul Aziz ini terekam dalam sejarah Islam yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Baik Umar bin Al-Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz sama-sama menegur rakyatnya ketika terjadi musibah gempa bumi. Mereka memaknai bencana alam sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar muslimin kembali ke jalan yang lurus. Ibnul Qayyim pun menasihatkan. Dan terkadang Allah menggetarkan bumi dengan guncangan yang dahsyat, menimbulkan rasa takut, khusyuk, rasa ingin kembali dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan kemaksiatan dan penyesalan atas kekeliruan manusia. Di kalangan salaf, jika terjadi gempa bumi, mereka berkata, sesungguhnya Tuhan sedang menegur kalian. Di dua kisah yang barusan dipaparkan, gempa di era Umar bin Khattab dan gempa di era Umar bin Abdul Aziz, mereka sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gempa itu karena terjadi maksiat di daerah tersebut. Maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Bisa jadi itu karena perbuatan manusia yang mulai meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, yang terlalu cinta dunia, yang tidak pernah memperhatikan keadaan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita lebih banyak beristighfar, bertaubat, agar negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang dijauhkan dari bencana-bencana yang mengakibatkan kesedihan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.